Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan penilaian akhir semester matematika kelas 9 part 4. Nah, ini adalah part bagian terakhir kita yang akan kita bahas. Oke, kita akan mulai. Oke, di sini jika akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah 2x kuadrat min 4x min 3 adalah alfa dan beta, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 alfa dan 2 beta adalah. Oke, di sini kita akan mulai ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu jika akarnya itu baru ya, kita buat alfa plus beta sama dengan min B per A. Nah, sedangkan untuk yang perkalian, alfa dikali beta sama dengan C per A. Nah, karena di sini awalnya alfa dan beta, lalu kita rubah menjadi 2 alfa dan 2 beta, maka nanti di sini ada 2 alfa, 2 beta. 2 alfa dikali 2 beta. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu nih di sini. Ada 2x kuadrat min 4x min 3. Yang mana sih A-nya? A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah min 4, C-nya itu adalah min 3. Sekarang kita masukkan alfa plus beta sama dengan min 4 per A-nya itu adalah 2. Oke, sama dengan min dikali min itu positif per 2. Jadi 4 per 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini baru untuk alfa plus beta. Karena kita butuhnya itu adalah 2 alfa plus 2 beta ya, maka kita langsung saja buat 2 alfa plus 2 beta sama dengan, karena faktornya antara 2 alfa sama 2 beta adalah faktornya 2, maka kita keluarkan 2-nya, alfa plus beta. Nah, sekarang baru nih kita masukkan si alfa plus 2 ini ke dalam sini, ya kan? Jadi 2 dikali dengan 2. Kan hasil alfa plus beta itu 2 ya. Jadi sama dengan 4. Nah, sekarang ini menjadi 2 alfa plus 2 beta. Kita cari lagi yang perkalian. Alfa plus beta sama dengan C-nya itu kan min 3 di sini ya. A-nya itu adalah 2. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau dia misalkan 2 alfa plus 2 beta, itu kan sama aja kayak 4 ya, karena 2 dikali 2 itu 4, dan alfa plus betanya kita tuliskan saja ya. Nah, selanjutnya 4 dikali alfa plus betanya itu kan hasilnya adalah min 3 per 2, maka bisa kita masukkan min 3 per 2 sama dengan 4 bisa dibagi dengan 2, bisa, yaitu hasilnya 2. Maka 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Nah, di sini kita udah dapat nih 2 alfa plus 2 beta sama 2 alfa plus 2 beta. Nah, sekarang untuk mencari persamaan kuadrat barunya ya, maka kita menggunakan x kuadrat min. Nah, di sini nih. Ini sangat penting. Kita bisa buat yang si 2 alfa plus 2 betanya ini menjadi 2 alfa plus 2 beta plus beta ya sama dengan 4. Maaf, ini sedikit kesalahan. Jadi sama dengan min 2 alfa plus beta. Dan jangan lupa kita tambahkan x-nya. Nah, sekarang sama seperti tadi, ini kita rubah terlebih dahulu ya menjadi 2 dikali dengan alfa beta. Ya, 2 LB. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk yang 2 alfa ini seharusnya seperti ini. Maaf. Nah, ini kita satukan. 2 LB ya, 2 L2B. Ini kita tetapin aja sampai sini ya. 6. Maka di sini kita buat mi plus 2LB 2B sama dengan 0. Nah, x kuadrat karena 2L plus B itu adalah 4 ya, maka min 4 x dikurang dengan 6. Kenapa 6? Karena kan 2LB-nya itu sama dengan 6. Jadi sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya, atau biasa kita opsinya milih yang B ya.
Nah, ini untuk ini yang B. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke nomor berikutnya. Suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang mempunyai luas maksimum. Ini juga menerapkan dari ini sumbu simetri ya. Ini sumbu simetri untuk luas maksimum. Jadi ini adalah penerapannya. Kita akan buat misalkan terlebih dahulu. Misalkan ya, lebarnya itu adalah X ya. Maka rumus dari keliling apa? K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ini kelilingnya apa? Persegi panjang ya. Nah, K-nya itu kan 60. Ya, kelilingnya 60. Dikali 2 ditambah P. Tadi lebar ini kita asumsikan dengan si X-nya. Maka kita bisa pindah ruaskan karena awalnya ini perkalian ya, menjadi pembagian. Maka 60 per 2 sama dengan P plus X. Atau 30 sama dengan P plus X. Atau kalau kita misalkan mau mencari P-nya aja, maka P sama dengan 30 min X. Sekarang kita akan substitusikan si P yang ini ya, P yang ini 30 min X ke luas. Nah, rumus luas apa? L sama dengan panjang dikali dengan lebar. Maka P-nya tadi 30 min X dan lebarnya itu adalah X. Maka si L sama dengan X dikali 30, maka 30X. X dikali min X, maka min X kuadrat. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X. Nilai X agar maksimum. Agar luas maksimum. Max ya. Jadi L sama dengan 30X min X kuadrat. Nah, A-nya itu kan selalu di depan koefisien X kuadrat ya. Kalau misalkan dia min X kuadrat, maka bisa kita buat A-nya itu min 1. Kalau plus X kuadrat kan 1. Berarti kalau min X kuadrat itu min 1. Maka si B-nya, kita lanjut lagi. B-nya itu adalah 30. B itu koefisien yang berada di X. X-nya itu derajatnya 1. Pangkat derajatnya 1. Maka bisa kita buat X sama dengan rumus sumbu simetri apa? Yaitu min B per 2A, di mana si B-nya ini 30 per 2 dikali min 1 sama dengan min 30 per 2 min 2 ya. 2 dikali min 1 itu min 2. Min dikali min habis, maka tinggal 30 per 2. Jadi X sama dengan 15. Nah, tadi berarti karena X-nya 15 berarti lebarnya 15 ya kan? Karena kita misalkan tadi lebarnya itu adalah X. Lebar 15 cm. Nah, sekarang ini baru lebarnya. Lebarnya 15. Berarti ada option A sama D. Sekarang kita akan mencari si panjangnya. Panjangnya apa tadi? Panjangnya kan kita juga udah dapat ya. P sama dengan 30 min X. Kita masukkan X-nya 30 dikurang 15. Maka hasilnya adalah ini ya X-nya 15. Jadi panjang dan lebarnya itu adalah 15. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Salah satu titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus X min 2 terhadap sumbu X. Nah, sumbu X ini berarti Y-nya nanti akan sama dengan 0 ya. Oke, Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Karena dia di sumbu X ya, maka di Y-nya itu sama dengan 0. Oke. Bisa kita sebutkan si Y-nya ini kan sama dengan 0 ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat plus X min 2. Atau bisa kita tulis 0-nya di sebelah kananin sama dengan 0 seperti ini. Baru kita faktorkan ya. Ini X min 1, X plus 2 sama dengan 0. Kalau kalian masih ingat faktornya seperti ini. Jika dikali itu hasilnya min 2, jika ditambah itu hasilnya 1. Perhatikan, dia nantinya ada min 1 dan 2, ya kan? Bener ya? Min 1 dikali 2 itu hasilnya min 2, min 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 1. Oke, betul ya? Nah, selanjutnya X1 sama dengan 0. Nanti di sini X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan
0 ditambah 1, X sama dengan 1. Nah, untuk yang ini, X sama dengan 0 plus 2, maka X min 2 ya. 0 sama dengan 0 min 2 sama dengan min 2. Nah, berarti karena Y-nya 0, maka X, Y-nya itu adalah 1,0. Di sini juga X, Y-nya itu adalah, karena Y-nya 0, maka 2 min 2,0. Sekarang kita cari yang sama. Nah, yang sama hanya bagian C-nya aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari suatu fungsi f terhadap x diperoleh pada tabel berikut. Fungsi yang tepat untuk data tersebut adalah, nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, ada x, ada f. Nah, kita akan coba satu-satu ya. Misalkan yang bagian A, fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 2. Kita coba jika x-nya ini 1 ya. Maka 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 dikurang dengan 2. Maka 1 ditambah 5 dikurang dengan 2. 5 tambah 1, 6 dikurang 2, itu hasilnya 4. Oke, ini benar ya, baru 1. Karena F-nya 4. Sekarang kita akan coba 2. Fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 2. Kalau x-nya itu 2, maka 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurang dengan 2. 2 kuadrat 4 ditambah 5 kali 2 adalah 10 dikurang dengan 2. Maka 4 ditambah 10 itu 14, dikurang 2 itu sama 12. Oke, ini juga benar. Sekarang fx-nya itu jika dia x-nya 3 ya. 3 kuadrat ditambah 5 dikali 3 dikurang dengan 2. 9 ditambah 15 dikurang dengan 2 sama dengan 24 dikurang dengan 2, 22. Oke, kalau 3 hasilnya 22 benar. Bagaimana jika terakhir? Langsung aja ya. 4 kuadrat ditambah dengan 5 dikali 4 min 2. Maka 16 ditambah 20 dikurang dengan 2, 36 dikurang dengan 2, 34. Ini juga benar. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang si A. Nah, selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah terima kasih ya. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.